Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur dalam anugerah Tuhan untuk sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam hari ini dalam segala aktivitas hidup kita yang ada. Di mana saat ini kita akan masuk ke dalam peraduan kita akan beristirahat, kita akan tidur. Namun sebelumnya kita bersyukur kepada Tuhan untuk sepanjang hari ini. Sebelumnya kita berdoa. Bapa, terima kasih buat anugerah-Mu, terima kasih buat kasih setia-Mu, terima kasih buat penyertaan Tuhan, terima kasih buat berkat-berkat Tuhan, terima kasih buat proses yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh ada sampai pada malam hari ini. Sebelum kami boleh masuk dalam istirahat kami rindu merenungkan apa yang menjadi kebenaran firman-Mu. Berbicaralah buat masing-masing kami ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Renungan firman Tuhan pada malam hari ini terambil dalam kitab Mazmur pasal 23. Tuhan gembalaku yang baik. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kehormatan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Firman Tuhan malam hari ini mengingatkan kepada kita bagaimana Raja Daud menyadari betul bahwa apa yang terjadi dalam kehidupannya, ia melihat campur tangan Tuhan yang luar biasa. Sehingga dia berkata bahwa hanya kemurahan Tuhan sajalah yang mengikuti dalam kehidupan yang ada. Seumur hidup Raja Daud dikatakan demikian. Saya teringat beberapa tahun yang lalu ketika saya dan keluarga diizinkan untuk menggunakan sebuah kondominium yang indah. Ini adalah satu pengalaman yang tidak pernah kami mampu beli dan kami sangat menikmatinya. Kurang lebih ada 3 bulan saya bersama dengan keluarga. Bahkan pemilik kondominium mengatakan, gunakan saja seperti rumah sendiri. Jadi kami melakukannya. Kami menggunakan segala fasilitas yang ada di kondominium tersebut, baik kolam renang dan sebagainya. Bahkan kami juga menggunakan peralatan-peralatan elektronik dan semuanya. Kami dapat menggunakan fasilitas itu dengan penuh kegirangan dan sukacita. Tetapi kami tahu bahwa sejak semula itu bukan benar-benar milik kami. Sehingga kami memberikan perawatan khusus terhadap segala sesuatu yang dipercayakan kepada kami. Ada banyak kita seringkali tidak menyadari sampai sejauh ini bahwa hidup ini pun juga adalah fasilitas yang Tuhan berikan, yang Tuhan percayakan, di mana kita harus bertanggung jawab di dalamnya. Ada banyak orang tidak menyadari akan hal ini, sehingga kadangkala dia tidak bersyukur, malah bersungut-sungut bahkan mencoba untuk merusaknya karena menganggap bahwa ini adalah tubuh saya,
ini adalah milik saya. Padahal kalau kita mengerti, seharusnya kita ada di dalam maut. Tetapi karena kasih Tuhan, kita diselamatkan. Kita dibayar dan ditebus dengan darah yang mahal. Dengan kata lain, hidup kita bukanlah milik kita lagi, tetapi milik Kristus. Nah, itu sebabnya malam hari ini sebelum kita boleh beristirahat, sudahkah kita menyadari bahwa seharusnya kita bersyukur, seharusnya kita bersuka cita dengan apa yang menjadi fasilitas yang Tuhan berikan, yakni nafas kehidupan dan kehidupan itu sendiri. Ada banyak kita tidak bisa bersyukur, bersuka cita untuk apa yang menjadi fasilitas sementara yang Tuhan berikan di bumi ini, yakni kehidupan kita. Apa yang membuat hal ini terjadi dalam kehidupan banyak orang? Karena yang pertama tidak menyadari akan apa yang menjadi anugerah Tuhan, akan apa yang menjadi kemurahan Tuhan. Inilah hal yang membuat banyak setiap kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus cepat sekali mengeluh, cepat sekali bersungut-sungut, bahkan komplain dengan segala sesuatunya. Padahal hidup ini adalah anugerah. Hidup ini hanyalah fasilitas yang Tuhan berikan sementara dalam kesempatan kita hidup. Yang berikutnya, apa yang membuat seseorang tidak dapat bersyukur dengan apa yang ada dalam kehidupannya? Karena dia tidak menyadari bahwa hanya Tuhanlah yang seharusnya menjadi pengharapan dalam kehidupannya. Tetapi ada banyak orang menaruh pengharapannya kepada manusia lainnya, kepada hartanya, kepada keadaan yang ada, sehingga ia banyak mengalami kekecewaan. Firman Tuhan malam hari ini mengingatkan bagaimana Daud menaruh pengharapannya sepenuhnya hanya kepada Allah. Dan hal yang sama pun harusnya menjadi kesadaran kehidupan kita. Mari kita menaruh seluruh pengharapan kita hanya kepada Tuhan Yesus. Melalui apa? Melalui janjinya, melalui firman-Nya, melalui Alkitab. Dan akhirnya, apa yang membuat seseorang tidak bisa untuk bersyukur, bahagia dengan kehidupannya? Karena mengeraskan hati. Tidak mau belajar dan tidak mau diajar. Seandainya kita mengerti bahwa hidup ini adalah satu kesempatan untuk kita boleh belajar, untuk kita boleh diajar. Itu sebabnya dengan apa yang menjadi fasilitas yang dianugerahkan dalam kehidupan saya, akhirnya saya belajar dan saya mau diajar. Kiranya hal yang sama pun boleh menjadi perenungan dalam diri kehidupan Bapak Ibu Saudara yang ada. Hidup ini hanya sementara. Mari kita bersyukur di dalamnya. Dengan mengingat anugerah Tuhan. Dengan menaruh pengharapan penuh hanya kepada Tuhan. Untuk siap diajar dan belajar. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ingat. Yesus Kristus Tuhan. Yesus Kristus tetap Tuhan. Yesus Kristus selama-lamanya Tuhan. Hanya Yesus Kristuslah satu-satunya jalan keselamatan untuk kita sampai dan masuk ke surga. Jangan tinggalkan Tuhan Yesus. Tetaplah mengasihi Tuhan Yesus. Selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.